Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu li'abdihi. Allah berkata kepada seorang hambanya, Ya abdu, anta la tamliku. Wahai hambaku, engkau tidak memiliki apapun. Illa ma malaktuka, kecuali apa yang aku berikan kepadamu, kepemilikannya. Apa yang aku berikan kepadamu, kepemilikannya. Engkau tidak memiliki apapun kecuali apa yang aku milikkan kepadamu. Milikkan kepadamu atau kecuali yang aku berikan kepadamu kepemilikannya. La tamliku nafsaka, engkau tidak memiliki dirimu. Fa ana khaliquha, aku yang menciptakannya, karena aku yang menciptakannya. Sampai dirimu sendiri juga bukan milikmu, karena aku yang menciptakannya. Wala tamliku jasadaka, juga engkau tidak memiliki tubuhmu. Fa ana sawaituhu, karena akulah yang membangunnya. Anta bi taqum wa bi kalimati ji'ta ila dunya. Engkau bisa berdiri adalah karena aku yang membuatmu bisa berdiri. Adalah karena akulah itu setelah dapat berdiri, dan karena keputusankulah engkau bisa hadir di dunia ini. Ya abdu, qul la ilaha illallah. Wahai hambaku, katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semastaqim, kemudian konsisten. Lalu konsisten. Fala ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tuhan itu hanyalah aku saja. Wala wujuda illa bi. Illa wala wujuda haqqin illa li, dan tidak ada yang wujud benar kecuali adalah milikku. Wa kullu ma siwaya minni, semua apa saja selain aku adalah dari aku, dan segala sesuatu selain aku adalah dariku. Min sun'iyadaya, dari ciptaan kedua tanganku. Min nafkhati ruhi, dan juga hembusan rohku, tiupan rohku. Semuanya milik Allah. Dirimu Allah yang menciptakan. Jasadmu, rohmu, semuanya Allah yang menciptakan. Artinya begini, mungkin selama ini orang tidak pernah merasa berdosa, dan mungkin tidak pernah terfikir bahwa merasa memiliki itu suatu dosa. Karena secara syariat ada hak milik, ada sertifikat. Sampai istilahnya berlanjut ada hakullah, apa hak Adam. Memang ada hak Adam. Itu kan istilah-istilah yang menjadi wilayah fikih itu dengan wilayah tauhid ya menjadi dua hal yang berbeda. Nabi Khidir bunuh anak kecil, secara fikih dosa enggak? Secara tauhid enggak ada urusan singokon sapa. Kebaikan dan kejahatan yang membedakan adalah motivasi. Kalau Nabi Khidir motivasinya baik enggak? Kalau secara fikih, sekalipun motivasinya baik, kalau akibatnya menjadi kematian tetap aja ada sanksinya. Niatnya baik, hasilnya buruk, tetap aja kamu melakukan keburukan juga, kan gitu. Ya karena persoalan motivasi mah urusan hati, bukan urusan kita. Nahnu nahkumu bidzahir, wallahu yatawalla bisarair. Urusan zahir kita pegang. Kalau masalah hati urusan Allah itu mah. Tetap aja kena penalti, kena hukuman. Nah gitu soalannya. Padahal kalau kita korek lebih lanjut lagi, hampir ya semua orang dapat dipastikan merasa memiliki. Karena hak kepemilikan itu secara syariat dibenarkan. Syariat itu urusan zahir. Kalau batin mah urusan akidah kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu Anda merasa memiliki atau tidak, tapi yang jelas ketika mobil Anda hilang, Anda nangis kan?
Begitu Anda merasa sedih kehilangan barangnya, dapat dipastikan karena Anda merasa memilikinya. Betul nggak? Jadi kapan datangnya kesedihan itu adalah ketika kita merasa kehilangan milik. Jadi pengen nggak hidup tanpa sedih? Jangan merasa memiliki. Ketika saya menggarap tanah orang langsung tanpa permisi kepada pemiliknya secara syariat, saya klaim ini adalah tanahnya Allah, salah nggak? Ditangkap polisi kan? Jadi kita mengatakan semua milik Allah dibenarkan ke secara syariat. Kalau yang punya tanah tidak merasa memilikinya, itu kan titipan saja punya Allah hakikatnya. Dipenjara ke orang itu. Tetap aja kalau dia mengatakan bukan milik saya, tetap aja oleh undang-undang dilindungi. Jadi kita hidup ini secara syariat apa secara hakikat? Kita bicara aja. Saya harus secara syariat. Tapi yang memilikinya, yang punya aktenya, kalau secara hakikat boleh nggak? Jadi di mana letak bedanya? Ya karena saya merugikan orang lain. Kalau dia tidak merugikan orang lain. Untuk tidak mengklaim itu bukan milik saya, itu hanya titipannya Allah aja kok. Tetapi ketika orang itu tidak merasa memilikinya, adalah bohong. Ketika yang dimilikinya itu hilang lalu dia nangis, bohong. Ya anak istri titipan Allah, kusi nangis. Berarti sekalipun dia mengatakan ini titipan Allah, ternyata Anda membohongi diri Anda sendiri. Jadi bahasa-bahasa itu hanya bahasa sosial formalitis saja kok. Hanya basa-basi aja. Mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya di dalam hatinya. Kita tidak bisa tahu hati orang sebelum ada pembuktian. Ini hal-hal yang perlu kita cermati sehari-hari. Dan kita setiap saat selalu berdialog dengan diri kita sendiri. Ternyata kita ini setiap hari membohongi diri kita sendiri kok. Sesungguhnya ketika kita berbohong adalah hakikatnya membohongi diri kita sendiri. Karena Anda tahu Anda bohong. Kalau saya yang dibohongi, saya tidak tahu. Yang tahu berbohong siapa? Ya Anda sendiri. Yang dibohongi siapa? Dirinya sendiri. Artinya inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Waliullah itu nggak pernah takut, nggak pernah sedih kok. Ya kenapa? Ya karena dia tidak pernah merasa apa-apa. Nggak pernah merasa punya apa-apa, tidak berkewajiban untuk melindungi siapa-siapa, ya kan? Dia sendiri selalu mengharapkan perlindungan Allah, iya. Dan dia yakin yang bisa melindunginya hanyalah hasbunallah, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Yang menolong kita hanya Allah aja, iya. Dan dia tidak memiliki apa-apa, ya pantas. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Coba sekarang bayangkan, ketika hidup Anda tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Ini ngomong gubuk enak boleh. Ini ngomong gedong mundak pisan. Sekarang kita mau nanya secara psikologis lah. Sejak kapan Anda merasa memiliki? Sejak kapan? Sebelum Anda memiliki barang itu dulu memiliki enggak? Nah, sejak kapan Anda merasa memilikinya? Sejak merasa membeli. Dan membelinya dengan uang Anda sendiri kan gitu. Dan mendapat uangnya asalnya bagaimana? Karena merasa dia berjerih payah kan gitu. Jadi ujung-ujungnya merasa memiliki dengan merasa tidak pernah diberi, itu adalah kakak adik aja. Jadi ya artinya bahwa ketika semua Anda katakan milikku dan tidak pernah merasa diberi oleh Allah, jujur Anda bertuhan atau tidak? Anda bertuhan atau tidak?